PT Cahaya Tarnabahku Indonesia. Editing video, Supriyanto. Pemimpin redaksi, Nur Yaji. Pemimpin umum, Irno Budi Kiswoyo SEMH. Tragisnya rezim penguasa di Suriah yang dramatik bersama keluarga di tempat pelariannya. Oleh Jacob RST. Tragika di penghujung kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad bersama keluarganya dapat menjadi pelajaran yang direnungkan oleh penguasa yang lazim, tidak amanah berjuang untuk kepentingan rakyat. Hingga hampir 3 bulan dalam pelarian meninggalkan kampung halaman sejak 8 Desember 2024 tersurup di Rusia karena terguling dari kekuasaannya yang korup. Secara de facto Suriah kini dikendalikan oleh pemimpin oposisi Ahmed al-Shara dari Tahrir al-Syam, Organisasi Pembebasan Syam. Kini beragam isu yang menyeruak dari pengasingannya. Mulai dari istrinya yang cantik asal Inggris itu yang meminta cerai dan berupaya untuk pulang ke kampung halamannya, hingga Bashar al-Assad sendiri yang hendak diracun sebagai pembunuhan untuk meredakan kerusuhan yang tak kunjung mendingin. Isu Asma menggugat cerai dari Bashar al-Assad dirilis Haberturk, media dari Turki. Asma menggugat cerai dan ingin kembali ke negaranya Inggris, karena merasa gerah tinggal di negara pengasingan yang dingin itu. Dan Asma sendiri memang memiliki 2 paspor Inggris dan Suriah. Bashar al-Assad dan Asma menikah tahun 2000. Cerita lain menginformasikan bahwa Asma sempat sekarat oleh media Inggris sendiri, yaitu The Telegraph. Juga diberitakan dia mengidap kanker leukemia hingga diperkirakan tak lagi berumur panjang. Padahal usianya masih cukup muda dengan 3 anaknya yang sudah beranjak dewasa. The Telegraph memperoleh informasi langsung dari para dokter yang merawat ibu negara Suriah ini mempunyai peluang hidup 50-50. Sehingga dia pernah mendekam lama dalam ruang isolasi agar tidak mendapat resiko inspeksi. Ayah Asma sendiri, Fawaz Ahra sebagai dokter ahli jantung yang langsung merawat putrinya itu di Moskow sejak 6 bulan lalu semasa masih berada di dalam istana Suriah yang super megah itu. Bashar al-Assad sendiri memang memiliki 3 istana mewah yang lengkap dengan koleksi 1.300 mobil mewahnya yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Bahkan di antara kendaraan antiknya itu tidak lagi diproduksi. Sementara dari pihak keluarga mengatakan Asma sempat sekarat, sehingga tidak boleh seorang pun berada di kamar tempatnya terbaring lemah, akibat dera penyakitnya yang terbilang parah. Media Inggris lainnya, The Times berkabar bila Asma tidak dapat kembali ke Inggris. Isu ini merebak di tengah seruan agar kewarganegaraan Inggrisnya dicabut, karena perannya dalam rezim Bashar al-Assad sangat memalukan bahkan berlumuran darah. Sementara The Sun mengutip akun daring General SVR yang dikelola oleh mantan mata-mata utama di Rusia menyebut Bashar al-Assad jatuh sakit sejak Minggu, 29 Desember 2024, belum genap sebulan berada di tempat pelariannya, Rusia. Alasan Bashar al-Assad memilih Rusia tempat pelariannya bersama keluarga sejak digulingkan oleh gerakan oposisi pada 8 Desember 2024, cukup beralasan karena asetnya banyak di negeri beruang kutub ini. Setidaknya dia punya 19 unit apartemen mewah yang berada di kawasan elit Moskow. Melalui saluran telegram milik Kepresidenan Suriah, selama di pengasingan Bashar al-Assad untuk pertama kalinya membuat pernyataan secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 bahwa dia dan keluarganya tidak merencanakan untuk melarikan diri, karena ingin tetap berada di Damaskus untuk menghadapi tanggung jawab yang patut dilakukannya. Namun realitasnya, pada 8 Desember 2024 waktu dini hari ia dan keluarganya melarikan diri ke Rusia. Ketika itu saat kelompok para penghujatnya memasuki kota Suriah, Bashar al-Assad melakukan koordinasi dengan sahabat-sahabatnya untuk mengungsi ke Latakia, provinsi di bagian pesisir Suriah agar dapat melakukan pengarahan utamanya untuk operasi militer, katanya ketika itu. Ketika pemimpin kelompok Islami Suriah Hayati Tahrir al-Syam, Ahmed Shara tiba Masjid Umayyah, Suriah, 8 Desember 2024, dia menjadi pemimpin de facto Suriah sejak Bashar al-Assad terbirit-birit melarikan diri ke Rusia. Bashar al-Assad sendiri pun mengklaim bahwa untuk meminta suaka maupun mundur dari jabatannya tidak pernah terbersit di benaknya. Karena opsi bagi dirinya sebelum semua ini terjadi adalah akan terus berjuang. Dia pun menepi setelah menelantarkan rakyat dengan bukti menolak berbagai kesepakatan dan godaan yang telah dilakukan sejak tahun 2011 yang justru telah menimbulkan krisis kemanusiaan di Suriah. Di tempat pengasingannya di Rusia, Bashar al-Assad harus tunduk pada pembatasan yang ketat oleh otoritas Rusia, agar dia tidak meninggalkan Moskow dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik apapun. Bahkan aksesnya terhadap semua aset dan uang miliknya telah dibekukan oleh otoritas Rusia. Cara ini dilakukan untuk membatasi kekuatan finansial serta pengaruh keluarga Bashar. Saudaranya, Mar al-Assad menyatakan tidak tahu menahu soal suaka politik yang dilakukan Bashar al-Assad. Dia pun bersama keluarganya berada dalam tahanan rumah. Begitulah konsekuensi logis dari kezaliman rezim penguasa yang zalim bersama keluarga dan saudaranya yang lain. Kekuasaan yang sudah berlangsung selama 24 tahun jadi berakhir dalam cerita yang sangat dramatis dan berujung di tempat pengasingan yang juga dirasakan cukup banyak tekanan. Bashar Hafiz al-Assad, lahir 22 September 1965, adalah politikus,
Sekretaris Jenderal Komando Pusat Partai Ba'ath Sosialis Arab, perwira militer dan dokter bedah yang menjabat Presiden Suriah ke-19 sejak Juli 2000 hingga terguling oleh oposisi pada 8 Desember 2024. Ayahnya, Hafiz al-Assad adalah Presiden Suriah pada periode sebelumnya, 1971 hingga 2000. Artinya, lebih dari setengah abad dinasti al-Assad berkuasa di Suriah. Cipayung, 20 Februari 2025.